Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Kehendak Pantaminum. Ketika masa lalu di bumi, Urek Mazino berbicara dengan seorang pria yang menggunakan jas. Urek pun menyapa pria tersebut dan memberikan nasihat bahwa pria tersebut yang akan menjadi kaisar di kaisaran berikutnya dan seseorang yang tidak boleh jatuh ke dalam cangkir kegelapan. Pria itu pun mengerti akan nasihat Urek tersebut. Flashback ke masa sekarang, di mana Urek sedang bertarung dengan makhluk yang telah disummon oleh Aprion. Lalu Aprion pun memprovokasi Urek bahwa lebih nyaman menonton. Mendengar hal itu, Urek pun meminta Aprion untuk menunggu di sana. Urek pun merasa sepertinya kita akan bertarung lagi. Ini sangat menyakitkan bagi Urek. Makhluk itu yang tak lain adalah kaisar yang mengenakan jas pada masa lalu. Jauh setelah hari itu, pria ini menjadi kaisar kekaisaran. Dia adalah seorang pemimpin yang memimpin ratusan pertempuran dan melupakan arti kekalahan. Dia adalah raja yang baik hati bagi para pengikutnya dan seorang pejuang yang tidak pernah menyerah pada kejahatan mutlak. Kukira setidaknya dia tidak akan pernah tercemar oleh kegelapan. Tetapi kekuatan Aprion itu terdiri dari segala sesuatu yang baik menjadi jahat. Semakin terang cahaya, semakin dalam kegelapan yang menyembunyikannya. Semakin baik hati seseorang, semakin jahat dia membuat mereka. Itulah kekuatan pembalikannya. Itulah sebabnya kaisar di hadapannya yang dulu merupakan manusia paling cerdas di alam semesta, sekarang telah menjadi makhluk tergelap di dunia ini. Lalu Urek pun melakukan serangan bertubi-tubi, bahkan menggunakan kepala Shinso di tangannya. Tapi Urek menyadari bahwa seperti yang diharapkan, bahwa sang kaisar sangatlah tangguh. Tebasan dari pedang kaisar sangatlah dahsyat, namun Urek masih mampu menghindarinya. Di sisi lain, Urek berhasil meninju dagu dari kaisar. Urek terus melancarkan serangan bertubi-tubi. Urek lalu berpikir bahwa pedang raksasa itu senjata yang lambat, namun kakinya cepat. Tak lama sang kaisar pun mengeluarkan salah satu kemampuannya. Hal itu membuat seorang Urek Mazino terkejut. Sang kaisar pun lalu mengeluarkan kekuatan cahaya yang dahsyat itu menyerang Urek Mazino. Seketika guncangan hebat terjadi di arah kastil. Namun serangan itu dapat dihindari oleh Urek dengan kecepatan tingkat tinggi. Dengan seketika, Urek dengan cepat melesat ke arah Aprion untuk menyerangnya. Akan tetapi Aprion menggunakan tubuh dari kaisar untuk menangkis dan menghindari serangan Urek. Kemudian Aprion pun memprovokasi Urek kembali. Apakah Urek marah karena telah bertemu teman lama yang telah berubah atau marah tanpa alasan? Aprion pun memberitahu Urek bahwa mereka yang mengalami keputusasaan yang mendalam dan mengatasi itu dengan cara bersatu dengan kegelapan. Ditakdirkan untuk tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan, persis seperti pengawas ujian yang kau lihat. Beberapa pengawas ujian itu adalah orang-orang yang aku cari sendiri di menara ini, dan dia dibawa ke sini untuk direkomendasikan kepada Leo sebagai pengawas ujian. Mereka adalah orang-orang yang pernah berlutut sebelum kehidupan dan berjabat tangan dengan kegelapan. Aku menjanjikan mereka kehidupan yang baru dan membawa mereka ke sini. Seperti Leo, mereka ingin Lady Magu mendapatkan kembali kekuatannya dan membalaskan dendam pada menara yang telah menjebak mereka ke dalam putusasaan. Semakin seseorang terhindar dari keputusasaan dengan meminjam kekuatan kejahatan, semakin mudah bagi mereka untuk melayani kegelapan dan tenggelam ke dalamnya. Panel menceritakan ke dalam penjara, di mana Hedi dipanggil oleh Rahab. Kemudian Rahab pun bertanya pada Hedi. Penyusup telah dipastikan berada di luar. Apakah tidak ada seorang pun di tempat ini? Lalu Hedi pun menjawab, tentu saja tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari penjara ini. Namun Kokojung justru memberitahu Rahab bahwa Hedi berbohong karena Lu dan juga Lubia Evelyn berhasil keluar. Tanpa basa-basi, Rahab langsung menghantam Hedi. Rahab sudah tahu ini akan terjadi karena Hedi tidak seperti kami, tidak percaya pada kekuatan permata itu. Hedi pun memberitahu Rahab, hal itu tentu saja. Mengapa dirinya tidak mau kekuatan dengan berbusuk seperti itu? Tuan Muda Asa berakhir seperti itu karena permata itu. Mengapa saya harus melakukannya? Cahaya dari permata itu adalah cahaya yang merusak manusia. Apakah kamu tidak peduli? Karena kamu sudah busuk. Kamu membunuh rekan-rekanmu di puncak menara dan dikeluarkan dari tim. Kamu adalah pembunuh rekan. Lalu Rahab pun marah dengan menyangkal ucapan Hedi. Bagi Rahab, orang-orang itu mati karena mereka memanglah pantas mati. Mereka hanya rekan dalam nama saja, selalu menghalanginya. Mereka tidak kompeten dan mediocre. Karena mereka, aku kalah dalam pertempuran penting dan bahkan saat itu, mereka saling menghibur dan mengatakan bahwa mereka ingin menyerah. Dasar sampah lemah, wajar saja jika mereka mati. Di sisi lain diperlihatkan, Rahab terus mengajar Hedi
Kemudian Hedi pun memberitahu Rahab, tentu itulah yang ingin aku percaya. Sepertinya kau telah lupa, tetapi di dunia ini tidak ada manusia yang pantas mati secara alamiah. Melupakan bahwa ini adalah bukti kebusukanmu. Panel berpindah kembali ke tempat Urek Mazino. Aprion lalu memberitahu Urek bahwa dari mereka yang Aprion bawa ke sini hobinya membunuh para reguler. Saya tidak tahu, tapi rupanya itu ilegal di menara ini. Tapi di tempat ini, mungkin itu bisa terjadi untuk membunuh sebanyak reguler yang dia mau. Dan sekarang orang itu sedang dalam perjalanan menuju ke tempat rekan-rekanmu. Mendengar hal itu, Urek pun ingin bergegas pergi. Tapi Aprion mengingatkan Urek bahwa tidak ada gunanya kamu pergi sekarang, karena mereka semua sudah pasti mati. Seketika amarah Urek pun meluap-luap mendengar hal itu. Kemudian Aprion pun terus memprovokasi Urek karena jika dipikir-pikir, ketiganya hanyalah ilusi. Tidak penting apakah mereka mati atau tidak. Urek pun lalu bertanya pada Aprion, sekarang apa yang akan dilakukan Aprion? Lalu Aprion pun menjawab, apa yang saya lakukan? Ini seperti membakar kayu bakar. Ini sama dengan terus menambah bahan bakar ke api. Meskipun kamu tahu itu berbahaya, hanya karena kamu ingin melihatnya terbakar lebih indah dan lebih kuat, tanpa mengetahui alasan pastinya, akan terpengaruh oleh cahaya dan terus menambahkan kayu. Karena cahaya itu semakin berbahaya, semakin indah pemandangannya. Teruslah menyala lebih banyak Urek Mazino. Dengan sekejap, Urek pun melesat menyerang Aprion hingga terpental. Urek merasa jika Aprion adalah orang gila. Lalu Aprion pun mengakui bahwa dirinya dan juga Lady Mako sangat tergila-gila pada cahaya yang dimiliki Urek. Keinginanku adalah mati terbakar di sisimu, ketika kamu seperti cahaya bersinar dengan kemagahan terbesar. Lalu panel pun kembali ke dalam penjara. Rahab terus berdebat dengan Hedi. Rahab masih menyangkal bahwa dirinya tidaklah busuk, tetapi merekalah yang menjadi busuk. Para pecundang yang membungkam saya. Sampai saat kematian mereka, ada orang-orang yang memang pantas mati. Tiba-tiba ada suara di belakang Rahab yang mengatakan bahwa itu benar. Ada seseorang yang pantas mati, dan itu adalah kamu, dasar bajingan. Ternyata Asa yang menusuk Rahab menggunakan pedangnya. Seketika Rahab pun tumbang. Melihat Asa, Hedi pun langsung memeluk Asa dan bersyukur Asa telah kembali waras. Asa pun mengerti kenapa tidak menyadari sesuatu yang sangat terang dan menyala hampir saja terjadi. Asa pun meminta maaf pada Hedi karena telah bersikap bodoh. Ditutup pada chapter kali ini. Pembahasan yang sangat penting hubungan antara seri Tower of God dan juga seri Urek Mazino. Panel kembali kepada Urek Mazino. Aprion merasakan sakit saat diserang Urek Mazino. Aprion hanya mengatakan itu sebagai lelucon. Karena rekan-rekan dari Urek masihlah hidup, dia pasti sedang mengejar mereka. Dia tidak membunuh mereka, jadi jangan khawatir. Tapi mungkin dia sudah menangkap mereka dan mereka berada dalam kondisi di mana dia bisa membunuh mereka kapan saja jika hanya saya yang memerintahnya. Lalu Urek pun bertanya pada Aprion, jadi kau menyandra rekan-rekanku karena kau takut bertarung denganku? Kemudian Aprion pun menjawab, bertarung melawanmu itu sangat menakutkan. Tapi saya cukup menikmatinya. Kamu juga tahu hal itu. Keputusasaan seseorang akan menjadi kekuatan bagi Lady Mako. Itulah alasannya saya memilih tempat ini sebagai tempat di mana Lady Mako akan dibangkitkan. Meskipun kamu muncul sebagai variabel yang tidak terduga, ternyata hasilnya lebih baik. Semakin kamu putus asa, semakin cepat Lady Mako akan memulihkan kekuatannya. Urek pun kembali bertanya, sebenarnya apa yang kalian rencanakan untuk dilakukan di tempat ini? Memulihkan kekuatanmu seperti itu. Kemudian Aprion pun menjelaskan, di menara ini terdapat pengujian, aturan dan juga hukum yang berlaku. Di sisi lain ada kekuatan yang disebut dengan Shinsu. Jika semua ini bukanlah sebuah kebetulan, menara ini adalah sebuah tempat yang dirancang untuk menguji dan mengembangkan seseorang. Makhluk itu siapakah dia? Menara yang besar ini dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya hanya ada untuk dia. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia pasti seseorang yang sangat hebat, yang diciptakan karena kebutuhan dunia ini. Sama sepertimu, Urek Mazino, dan juga Dewa Pantaminum. Itulah kesimpulan yang aku dapatkan. Lalu Urek pun bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa seorang Aksis akan lahir? Lalu Aprion pun kembali menjelaskan bahwa kamu Urek juga sudah mengetahui hal itu. Jika itu terjadi akan sangat bermasalah bagi kami. Itu sebabnya sebelum makhluk itu muncul, kami berencana untuk mengambil alih menara ini dan rebut semuanya. Itu telah disiapkan di menara ini untuk kehadirannya. Kita akan melahap semuanya
Dengan cara itu, Aksis yang baru tidak akan bisa terlahir. Itulah kehendak dari Dewa Pantaminum. Ini adalah plot twist di balik plot twist. Mari kita bahas sedikit. Mungkin kalian juga punya sebuah gagasan atau prediksi. Menurut Mimin pada seri Tower of God, saat Leviathan dihisap masuk ke dalam tubuh Bam, Leviathan mengungkapkan bahwa di dalam diri Bam ada dunia yang tidak terbatas dan tidak berujung. Apakah Bam yang akan menelan seluruh menara? Di sisi lain, saat Raja Jahat memutuskan berhenti memanjat menara, Raja Jahat mungkin sudah mengetahui jika di lantai 135 itu berbahaya, atau Raja Jahat bukanlah orang yang ditunggu oleh orang-orang di lantai 135. Di sisi lain, saat Data Jahat di lantai tersembunyi waktu bertemu dengan Jahat yang telah menjadi Raja Menara, Data Jahat melihat Jahat yang sekarang sangatlah luar biasa. Tetapi di balik itu semua, Raja Jahat menyimpan rasa takut yang dalam. Karena itulah perkataan Putri Aneh Jahat bahwa sang Raja Jahat mengurung diri di dalam tempat sampah merah. Karena Raja Jahat tahu akan muncul Aksis baru di menara ini. Saat Ahrincrest melarikan diri keluar menara, berdoa dan meminta kepada para dewa di luar menara agar anaknya bangkit dan membalaskan dendam kepada seluruh menara untuk melahapnya. Mungkin saja Ahrincrest meminta kepada para dewa di luar menara adalah Pantaminum atau orang-orang bercahaya. Sesuai perkataan Grace Michelle Luslek bahwa orang luar menara dianggap dewa, seperti V atau Enryu jika di seri Urek ini adalah Dewa Ark atau Lady Mago. Seperti Xiu katakan bahwa Pantaminum adalah sebuah Aksis. Jika menilai ucapan dari Avryon, kehendak Pantaminum adalah supaya Aksis seperti Pantaminum atau Urek Masino tidak lahir. Ada ketakutan dari Pantaminum akan seorang Aksis yang akan lahir. Bam mungkin disetting untuk menelan seluruh menara supaya Aksis tersebut tidak akan lahir, atau justru Bam adalah Aksis tersebut yang akan lahir di menara. Karena menara sudah dirancang untuk kedatangannya, membuat Bam semakin kuat dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh administrator lantai 1 yaitu Hedon, menara hanya memanggil orang-orang yang dibutuhkan oleh menara. Baiklah, sekian pembahasan untuk tutorial ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.